Nah, pertarungan selanjutnya dalam pengungkapan kebenaran 3 tahun lalu terjadi antara Boruto dan Mitsuki. Satu hal yang mungkin menjadi daya tarik di sini adalah keduanya itu berkemungkinan besar memiliki pedang Kusanagi. Tuh Kusanagi battle, siapa yang akan menang nih? Dan bagaimana cara Boruto menyadarkan Mitsuki? Nah, kali ini adalah episode fun fiction untukmu yang rindu bagaimana penggambaran jalan cerita yang bisa terjadi nantinya. Momen ini juga akan kita gambarkan bagaimana setelah pertempuran itu kebenaran besar tentang Boruto nih. Shikamaru sudah mengetahuinya dan akan menjadi kejutan besar untuk sang Hokage ke-8 tersebut, bahwa Boruto itu adalah Uzumaki Boruto dan Naruto ini masih hidup dalam dimensi di mana waktu berhenti berjalan di sana. Apa yang menjadi tujuan Boruto makin kesini makin tersampaikan apa adanya. Kisah ini menjadi menarik lagi karena ini adalah Boruto. Gini, cerita ini adalah hipotesa dari episode fun fiction berdasarkan chapternya yang sudah ada secara lebih komprehensif tapi tetap rasional ya. Tapi ingat, ini bukan cerita resmi. Kita mulai ya. Saat dimana Boruto mulai menyampaikan keadaan Sasuke kepada Sarada, dia kelihatannya itu juga tak terlalu kaget akan apa yang terjadi. Setelah mendengar ayahnya diserap oleh Jubi karena dia pun juga melihat Shinobi Konoha menyelamatkannya dan berakhir sama. Meski begitu, Boruto sendiri berjanji kepadanya untuk menyelamatkan paman Sasuke dan semua orang yang sudah menjadi pohon itu. Namun setelah itu tiba-tiba aja serangan muncul ke arah Boruto. Di sana dia cukup beruntung karena Shikamaru sendiri memberinya sebuah pesan darurat bahwa seseorang yang sedang menyerangnya adalah Mitsuki. Shikamaru sekarang menjadi lebih berpikiran rasional setelah dia mendengarkan pendapat dari Amado sendiri tentang semua hal yang terjadi, terkhusus pada Kawaki dan Boruto ini. Dia lalu membuat hipotesa dan metodenya sendiri bahwa ingatan itu memang sudah dimanipulasi dengan memeriksa dokumen lama desa. Hokage ke-8 itu memastikan apakah perkataan Amado itu masuk akal atau bukan. Nah, ternyata itu tepat sekali. Di sanalah dia kemudian langsung mencoba berkomunikasi dengan Boruto sendiri setelah bekerja sama dengan Ino secara diam-diam. Dari sini panelnya langsung menceritakan Mitsuki yang kemudian menyerang Boruto dengan teknik ularnya ditambah luar biasa karena penggunaan cakra Sage Mode. Jangkauan serangan itu sangatlah besar loh dan itu akan mengerikan. Tetapi Boruto bisa menghadapinya karena menggunakan teknik yang serupa dengan Shiden untuk memulai menandingi teknik Mitsuki tersebut. Dia kemudian menjelaskan bahwa Shiden adalah perwujudan cakra yang digabungkan dengan perubahan alami dan juga yin release untuk membuatnya lebih mematikan. Nah, paman Kakashi sendiri menjadi luar biasa berkat kemampuan ini meskipun dia telah kehilangan Sharingan. Nah, dari sana mungkin Boruto membayangkannya seperti ini. Paman Kakashi sendiri menjadi luar biasa berkat kemampuan ini meskipun dia telah kehilangan Sharingan di matanya semenjak insiden perang Shinobi keempat. Dia menggunakan teknik ini karena sebenarnya dia terlalu familiar dengan teknik Chidornya yang mengesankan. Namun setelah Sharingannya yang menghilang, Shiden lah yang sering digunakan. Yang menarik dari penggambaran ini bahwa Shiden sendiri serangannya bisa lebih merusak dan bisa dilakukan serangan jarak jauh karena ini menjangkau kemampuan secara signifikan. Nah, melihat apa yang kemarin itu terjadi dan prolog yang berbunyi duel yang semakin ganas di antara mereka keduanya itu kian memuncak lagi. Dari sana Mitsuki bisa aja menggambarkan bahwa dia itu teringat masa lalunya 3 tahunan silam setelah Boruto meninggalkan desa, dan saat itu Mitsuki itu mencoba memburunya menggunakan kemampuan yang sama yakni Sage Mode. Tetapi hal itu berubah gagal untuk Mitsuki karena dia belum menggunakan Sage Mode secara sempurna, dan ditambah lagi Boruto langsung menghilangkan tanda cakranya tersebut. Berbeda cerita kalau dia bisa menyelipkan ulangan tersebut dan tak terdeteksi oleh Boruto. Saat itu mungkin Mitsuki hanya berkata, "Sial, dasar Otsutsuki." Karena hal itulah hipotesa itu mungkin mengatakan jika Mitsuki itu meninggalkan desa pula dan kembali ke markas orang tuanya Sannin Orochimaru untuk menyempurnakan kemampuannya tersebut. Dia telah melalui berbagai cara pula selama 3 tahunan ini. Pelatihan rahasia khusus dan juga pengalaman untuk menambah informasi soal Sage Mode di gua referensi Richido mungkin juga sudah diketahui Mitsuki. Lalu dia mendapati dengan sempurna kemampuan Sage ular tersebut setelah pelatihan berat tersebut. Nah, ada hal yang menarik di sini nih adalah tentang pedang Orochimaru, ya Kusanagi. Orochimaru sendiri memilikinya dan wajar dong jika dia mewariskannya kepada Mitsuki karena dia pun juga mahir sekali sejak awal dalam kemampuan berpedang sama seperti kakaknya Lokan. Mitsuki harus tahu juga nih bahwa Kusanagi itu adalah pedang ular atau semacam atribut spesial tambahan di dalamnya. Dengan hal itulah makin sempurna pula nih kemampuannya dalam menggunakan Sage Mode tingkat tinggi bersama dengan atributnya itu.
Nah, kembali ke beberapa tahun setelah insiden itu nih, mereka telah tumbuh dewasa di usia sekarang ini. Mitsuki kemudian ditugaskan oleh Narashikamaru sang Hokage untuk mengawasi Eida yang sebenarnya juga ditugaskan pula untuk mengawasi Kawaki. Karena sejak awal Shikamaru pun juga sudah memiliki keanehan tentang semua hal ini, dan dia mempercayakan Mitsuki untuk hal kali ini nih. Namun di sisi lain, belajar dari 3 tahun yang lalu karena desa juga tak sadar dan mereka percaya Nadem itu memang sudah mati, Shikamaru tak ingin resiko itu terjadi lagi. Itulah kenapa harus ada seorang yang dia percayai dan misi sulit gagal jika ia yang menjalankannya. Itulah kenapa Shikamaru menempatkan Mitsuki pada misi kali ini untuk mengawasi Kawaki dan menguntitnya kemanapun dia berada. Setelah itu tibalah Boruto sekarang ini yang telah datang ke desa untuk menggagalkan invasi Code sendiri, yang mana kita tahu Konoha langsung bersiaga pula karena merasakan 2 cakra besar masuk. Mereka jelas kaget karena salah satunya adalah Boruto. Saat itu Mitsuki yang juga menyadarinya tak langsung ke sana nih karena misinya tetap untuk menjaga Kawaki, dan ketambahan dia harus mengevakuasi penduduk Konoha lebih dulu. Setelah dia selesai dengan itu, Mitsuki kecewa karena sebelumnya datang untuk mengurusnya yang punya dendam itu, cakra Boruto sudah lenyap karena setelah Code pergi nih, Boruto juga ikutan hilang. Sekali lagi ambisinya untuk membunuh Boruto dengan kesempatan itu lenyap. Namun dia juga telah merencanakan plan B-nya. Nah, dia bersama Kawaki otomatis jika Boruto datang lagi, Kawaki akan menyadarinya. Dan saat itulah dia akan memulai targetnya tersebut. Dia Mitsuki dengan misi itu tetap siaga kepada Kawaki nih, karena tak ingin orang yang dianggap mataharinya itu koit seperti orang tuanya. Dia berencana untuk membuat Kawaki itu tak sadarkan diri setelah merasakan kehadiran cakra Boruto. Di saat yang sama, Boruto sendiri itu masih yakin cakranya belum disadari oleh Kawaki karena ia tak segera mendekati lokasinya tanpa berpikiran bahwa yang akan datang adalah sahabat lamanya yang akan mengamuk dan memanfaatkan situasi yang mengejutkan. Dalam beberapa saat, orang yang dibilang Shikamaru tadi adalah Mitsuki yang berkata bahwa gaya bertarungnya dengan Sage mode yang sekarang ini sudah sangat cukup untuk melenyapkan Boruto. Di saat itulah Mitsuki itu mengeluarkan ular besar dari tangannya dan tubuhnya itu, dan di sana akhirnya dia berhasil menyerang Boruto nih. Tak berlangsung lama, bisa saja nih penggambarannya Mitsuki sendiri juga masih berkemungkinan pula mengeluarkan pedang legendaris yang diberikan Orochimaru tadi, ya Kusanagi no Tsurugi. Pedang itu yang pernah membunuh Sarutobi Hiruzen ketika menginvasi desa kan. Yang perlu dicermati dari pedang itu adalah Kusanagi Orochimaru itu bisa bergerak sesuai keinginan pengguna, dan dari sana akhirnya Kusanagi itu bisa melukai target yang sudah ditentukan. Ketambahan nih, bayangkan kombinasi Sage mode jika menggunakan teknik tersebut. Mitsuki berlari dan menggunakan kemampuan Kenjutsu tingkat tinggi itu berpedang mengalahkan Boruto. Itu adalah targetnya. Nah, yang mungkin juga Mitsuki nggak menyadarinya, ternyata Boruto ini juga memiliki versi lain loh dari pedang Kusanagi pula. Artinya telah terjadi bentrok nih kemungkinan besarnya antara 2 pengguna pedang yang bisa berlangsung sangat mengesankan. 2 pedang ular beradu. Wajar banget gak sih? Mitsuki juga kaget karena pedang ular pada dasarnya berawal dari orang tuanya Orochimaru. Tapi karena Boruto murid Sasuke, hal seperti itu bisa aja terjadi. Nah, pertempuran itu bisa tak terelakkan nih. Jika Mitsuki menggunakan pedangnya, dia pasti akan melakukan dengan cara yang unik kan. Dan tambahan ular pada tubuhnya tersebut akan menambah kekuatannya. Namun kerennya Boruto, dia juga tidak melakukan kesalahan fatal. Dia pasti bisa menangkis semua serangan pedang dari Mitsuki karena dia telah mempelajarinya. Kemampuan berpedang antara pengguna Kusanagi itu menarik. Apalagi gurunya adalah Master Kenjutsu pula loh, Sasuke itu. Sekarang Boruto yang bisa saja mengayunkan pedangnya ke tubuh Mitsuki sama seperti yang menebas ular kemarin itu. Tiba-tiba Mitsuki juga bisa menggerakkan pedang secara otomatis untuk menyerang Boruto nih. Di sana ada trik dari Mitsuki nih, dan mungkin akan dilakukan karena dia bisa menggunakan teknik Seiran Jutsu untuk menangkap kaki Boruto seperti yang sudah terjadi. Nah, hal seperti itu juga dilewati Boruto karena dia bisa menggunakan teknik perpindahan Hiraishi no Jutsu ataupun terbang. Itu adalah teknik yang paling efektif untuk menghindar serangan musuh dengan kecepatan luar biasa. Kita tahu bahwa Mitsuki yang pertama kalinya juga menyadari bahwa Boruto sekarang menguasai teknik legendaris itu. Dia juga harusnya berkata dalam hati seperti ini, bukankah itu teknik Yondaime Hokage sama seperti yang pernah dijelaskan? Bagaimana bisa Boruto sekarang menguasainya? Pada dasarnya Kusanagi Orochimaru itu bisa memotong apa saja kan, sesuai yang dikatakan Orochimaru. Tetapi pedang itu memang pernah diperlihatkan tak bisa menembus mode Jinchuriki Naruto kala itu ketika bertempur. Jika Boruto bertempur dengan Mitsuki dan melapisinya dengan cakra tambahan petir, bukan tidak mungkin bahwa dia melakukan hal yang sama dengan Naruto nih. Dan ingat ya, Boruto itu juga memiliki cakra angin loh.
Nah, di sana pertempuran bisa aja kembali berlanjut nih setelah Boruto mengeluarkan Bunshin dengan kombinasi pedang Kusanagi yang dilapisi cakra petir Shiden itu. Dia langsung terbang ke arah Mitsuki dan Mitsuki yang membuat perlawanan dengan menciptakan Futon Toppa dan membuat angin skala besar di sekitarnya. Nah, melihat itu Boruto pun juga membuat kumpulan angin terlihat berputar-putar pada tubuhnya. Mitsuki juga penasaran harusnya, angin apa itu? Bukankah itu Rasengan? Tetapi apa yang berbeda? Apa itu Kyoru Rasengan? Bukannya Kawaki yang memilikinya, tapi kenapa Boruto malah bisa menggunakan Rasengan itu? Aku juga sudah 3 tahun tak melihat Kawaki menggunakan teknik itu lagi. Mitsuki yang bisa aja membuat rasa penasaran itu makin muncul sambil bertempur itu, dia kemudian bisa aja berkata seperti ini nih kepada Boruto. Mitsuki yang bisa aja membuat rasa penasarannya makin muncul sambil bertempur itu, dia Boruto kemudian bisa aja berkata ini kepada Mitsuki untuk mengacaukan pikirannya. Maaf temanku, tapi kali ini agak sedikit sakit. Aku tidak berniat untuk membuatmu terluka, tetapi aku datang ke desa hanya untuk kebenaran yang selama ini belum terungkapkan. Dan aku hanya ingin menyampaikan kondisi guruku pada Sarada. Aku katakan sekali lagi Mitsuki, niatmu yang besar dan meluap-luap untuk segera membunuhku itu adalah kekeliruan yang besar. Kau mengira Kawaki adalah putra Hokage ke-7 dan kau kira aku adalah Kawaki. Itu sungguhlah kekonyolan besar di abad ini dalam kisah dunia shinobi, Mitsuki. Lihatlah sejak insiden itu 3 tahun lalu sudah menjadi bukti bahwa ingatanmu itu dibolak-balik oleh sebuah teknik yang merepotkan ini. Itu adalah kemampuan para dewa. Mitsuki, teknik itu berasal dari kekuatan Eida 3 tahunan lalu, Omnipotence. Itu terjadi karena awalnya ingin melindungi Kawaki agar tidak ditangkap oleh shinobi Konoha, tapi keinginan Eida lah yang membuat semua itu terjadi. Tak mungkin akan membunuh ayahku sendiri. Aku adalah Boruto, Uzumaki Boruto yang asli. Apa kau tak ingat siapa mataharimu yang sebenarnya yang sering kau ucapkan saat pertama kali kita bertemu itu, Mitsuki? Nah, Mitsuki yang makin bingung itu lantas menyerang Boruto dengan cepat nih. Nah, Boruto yang mengendalikan situasi itu langsung melompat tepat di atas Mitsuki, dan dalam beberapa saat nih Uzuiko Rasengan mengenai Mitsuki seperti adegan yang terjadi antara Minato dahulu dengan muridnya Obito. Bisa saja itu adalah ilustrasi yang sangat relevan jika itu terjadi. Kenapa? Rasional aja teman-teman. Obito juga pernah dibutakan oleh kecintaannya kepada seseorang yaitu Rinohara. Sementara Mitsuki juga menganggap bahwa Kawaki adalah sahabat terbaiknya dan mataharinya sendiri. Dia tak bisa berpikiran jernih menyadari apa yang diucapkan Boruto sebelumnya adalah sebuah kebenaran yang nyata. Harusnya dia mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh Boruto itu sendiri nih. Dengan cara seperti itu, kemampuan Sagemode-nya juga bisa menghilang. Nah, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya nih jika Mitsuki terkena Uzuiko? Ya, dampaknya itu akan sama seperti Quote sendiri yang juga migrain itu. Efek samping itu sangat mengganggu, bahwa teknik itu bisa membuat Mitsuki itu puyeng tuh, karena dia tak akan kuat berdiri dan hanya duduk sambil melihat Boruto serasa dikelilingi angin yang berputar-putar. Nah, di sana bisa saja hipotesa itu berjalan lagi teman-teman, bahwa sebenarnya Boruto bisa saja membuat Mitsuki itu sehat kembali, tapi dia tak akan mengambil resiko seperti itu. Apalagi yang dihadapinya itu ninja elit seperti Mitsuki loh. Boruto menggunakan kesempatan itu untuk melanjutkan perbincangannya dengan Shikamaru Nara. Dia mungkin akan menjelaskan seperti ini. Maaf sudah membuat menunggu Paman Shikamaru. Urusan kecil ini sudah kubereskan. Mitsuki aman di sini. Dia hanya mengalami teknik yang juga pernah kugunakan kepada God. Jika perbincangan ini selesai, aku akan membatalkan efek tersebut dan aku akan pergi dulu dari sini. Shikamaru kemudian bisa bilang, ya syukurlah kau baik-baik saja. Lalu bagaimana jawaban atas pertanyaanku tadi? Apakah asumsiku itu tepat, Boruto? Lalu Boruto bisa aja menjawabnya seperti ini nakama. Ya, itu benar sekali paman. Posisiku dan Kawaki saat ini sedang tertukar dalam ingatan orang-orang, dan ini akan terjadi bisa saja untuk selamanya sampai Eida bisa menulis ulang kembali sejarahnya itu. Shikamaru kemudian bertanya, memangnya teknik apa yang dia gunakan sampai posisimu tertukar dengannya itu? Boruto kemudian bisa lagi menjelaskan seperti ini. Itu sebenarnya agak berbeda dari kemampuan daya pikat Eida. Itu adalah teknik yang berasal dari dewa. Itu adalah kekuatan Zeno Ono Kami, kemampuan untuk bisa menulis ulang kembali sejarah dan ingatan orang-orang terdahulu. Dan kemampuan daya pikat Eida itu hanyalah berupa kekuatan Zeno yang masih aktif, dan ditambah keinginan terdalam yang sangat ingin diwujudkan, dan itu terdampak karena desakan dari Kawaki. Sungguh gila. Merepotkan. Begitu yang mungkin akan ditegaskan oleh Shikamaru. Lalu bisa saja Shikamaru mengatakan seperti ini, berarti yang membunuh ayahmu adalah Kawaki. Apa itu benar? Ya, mungkin pertanyaan itu bisa saja dilontarkan Shikamaru karena dia penasaran. Boruto tapi di sana juga menjawabnya.
Itu tidaklah benar seperti itu. Kawaki juga tak akan mungkin membunuh ayah. Kau tahu seberapa gilanya dia melindungi ayahku, bukan? Dia hanya mengirim ayah ibu ke dimensi di mana waktu juga tak berjalan di sana. Ayahku itu masih hidup dan dia tak akan pernah kelaparan, menjadi tua ataupun hal lainnya. Dia akan tetap sama di sana. Jika mereka bebas, mungkin merekalah yang akan kaget bahwa perkembanganku, desa dan teman-temannya sudah seperti sekarang ini karena itu kejadiannya 3 tahun silam. Di sana waktu benar-benar tak berjalan. Nah, dengan kebenaran itu tentu Shikamaru harusnya begitu jengkel kan? Jadi selama ini dia, Kawaki dan Aida itu menipu kita ya. Boruto kemudian bisa aja meresponnya. Ya bisa dibilang seperti itu. Tetapi jika kau tak punya keinginan kuat dan rasionalitas tinggi paman, Zeno akan menghapus keraguan-raguan itu dan mempertahankan ingatan semua orang bahwa Kawaki adalah diriku dan diriku ini adalah Kawaki. Lalu setelah itu tiba-tiba serangan bisa saja muncul untuk membangkitkan mereka berdua dan chapter hipotesa ini selesai. Apa akan terjadi selanjutnya? Nantikan kisahnya di Boruto 2 Blue Vortex hipotesa ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan hipotesa fanfiction ini berdasarkan chapter ke-6-nya. Dan ingat, semua ini hanyalah fanfiction atau karangan ya. Dan jangan pernah berpikir bahwa kisah 2 Blue Vortex sudah ada karena masih dalam tahap perbaikan untuk animenya. Jadi cerita asli itu hanya dibuat oleh Sensei Kishimoto dan tim dan manganya selalu rilis setiap bulan tanggal 18-20 di antara itu. Ingat ya, hanya di Manga Plus. Jadi untuk mengikuti market dan juga sekaligus mengedukasi, kita akan coba buat alur karangan seperti ini di playlist program kita. Tetapi kita garis bawahi bahwa ini hanyalah fanfiction dan kita harus menunggu setiap bulannya untuk manga yang asli dan berdasarkan fakta yang ada. Thanks a lot nakama and to be continued.